Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Bu Rian pada pelajaran tematik kelas 3. Hari ini Bu Rian akan menjelaskan materi tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1, 2, dan 3. Mari anak-anak, kita langsung mulai pembelajaran pertama. Kita akan belajar tentang dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dalam dongeng memiliki unsur-unsur intrinsik. Nah, yang pertama ada yang namanya tema. Tema adalah gagasan pokok yang ada di dalam cerita. Yang kedua ada namanya tokoh. Tokoh adalah pemain yang ada di dalam cerita. Ketiga, penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh yang ada di dalam cerita. Yang keempat ada alur. Alur adalah peristiwa yang terjadi atau jalannya cerita. Yang kelima, latar. Latar adalah sesuatu yang mengenai tempat, waktu dalam cerita. Yang keenam, ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis ke pembaca. Dongeng terdiri dari beberapa jenis. Nah, yang pertama ada yang namanya mite. Mite adalah dongeng yang berisi tentang makhluk halus. Kedua, fabel. Fabel adalah dongeng yang berisi tentang kehidupan hewan. Yang ketiga, sage. Sage adalah dongeng yang berisi tentang keberanian pahlawan. Yang keempat, legenda. Legenda adalah dongeng yang berisi tentang sesuatu yang dianggap terjadi. Yang kelima, ada parabel. Parabel adalah dongeng yang berisi tentang nilai-nilai pendidikan, pesan moral, dan sebagainya. Pembelajaran pertama, Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Dongengnya berjudul Pohon Apel yang Tulus. Apakah kalian sudah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus? Nah, unsur-unsur intrinsik apa nih yang terdapat pada dongeng apel yang tulus? Nah, yang pertama tema. Tema pada dongeng Pohon Apel yang Tulus adalah sebuah ketulusan. Selanjutnya tokoh. Tokohnya ada pohon apel dan anak laki-laki. Penokohannya, pohon apel itu sifatnya baik hati. Anak laki-laki sifatnya suka meminta. Latarnya itu di perkebunan atau di kebun. Alurnya maju. Amanat pada pohon apel yang tulus ini adalah kita harus menyayangi seseorang yang tulus tanpa imbalan. Setelah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide nih untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Nah, setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil beberapa helai lagi diletakkan pada kotak lain. Nah, kotak pertama nih, dia meletakkan 35 helai daun kering. Nah, kotak yang kedua, dia meletakkan 15 daun kering. Dayu mulai menghitung nih daunnya nih. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun yang dikumpulkan oleh Dayu adalah berjumlah 50 helai. Nah, selanjutnya Dayu ingin mengubah posisi nih. Yang kotak pertama menjadi 15. Kotak keduanya
menjadi 35 helai. Nah, ternyata jumlahnya tetap sama, yaitu 50 helai daun kering. Bisa dilihat lagi nih di sini. 15 ditambah 35 sama dengan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Kita lihat. Ini 15 tambah 35 ruas kiri. 35 ditambah 15 ruas kanan. Nah, ini yang disebut penjumlahan yang hasilnya sama dengan ruas kanan dan kiri. Ada contoh lain. 120 ditambah 930 sama dengan 1050. 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Nah, ini juga hasilnya tetap sama. Walaupun dirubah kanan dan kirinya, tetap hasilnya adalah 1050. Nah, sifat ini disebut sifat pertukaran atau komutatif. Pembelajaran kedua. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Nah, pohon cemara ini memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayunya digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Nah, lagunya bisa kalian lihat pada halaman 9 ya anak-anak. Nah, Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongengnya. Nah, dongengnya itu dongeng pengembara dan sebuah pohon. Apakah kalian sudah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon? Nah, unsur-unsur intrinsik apa nih yang ada pada dongeng tersebut nih? Yang pertama temanya sama, sebuah ketulusan. Tokoh, dua orang pengembara dan sebuah pohon besar. Nah, penokohannya itu salah satu pengembara itu sifatnya suka mencela. Pohon besar sifatnya baik. Latar perkebunan atau di kebun. Alurnya maju. Amanat, kita harus menghargai orang lain, tidak boleh menjelekkan orang lain. Nah, amanat dalam pengembara dan sebuah pohon itu ya kita harus menghargai orang lain. Kita tidak boleh menjelekkan orang lain, berbuat tidak baik kepada orang lain. Ya anak-anak? Sikap bersyukur. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimana ya sikap kita terhadap tumbuhan dan hewan? Nah, sikap kita yaitu harus saling menjaga keberadaannya. Kita tidak boleh merusak tumbuhan dan hewan. Sikap bersyukur bisa kita tunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Bagaimana cara kita berterima kasih dengan hewan? Cara kita berterima kasih dengan hewan yaitu dengan memberi makan, minum, memberi kandang yang bersih, memberi tempat yang layak buat hewan. Nah, orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh Tuhan dan teman kita. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan cara rutin melakukan olahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita akan lebih segar dan sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Nah nih,
Kita nanti akan melakukan kombinasi gerakan memutar, meliuk seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama, badan berdiri tegak. Kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Selanjutnya, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, badan kembali berdiri tegak, lalu rentangkan kedua tangan ke depan. Putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Selanjutnya, putarlah badan ke kanan bawah, lalu putarlah badan ke kiri bawah. Lalu, liukan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, ini semua adalah gerakan memutar atau meliukan badan. Pembelajaran ketiga. Di samping rumah Dayu banyak tumbuhan tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika dia sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat banyak dan berguna bagi tubuh. Manfaat buah tomat yang lain adalah untuk menjaga kesehatan jantung, membuat kulit lebih sehat, menjaga kesehatan mata. Nah, lagu buah tomatnya nanti bisa kalian lihat di halaman 20. Nah, Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Nah, selanjutnya kita akan membaca dongeng asal mula pohon kelapa. Asal mula pohon kelapa. Nah, dengan membaca dongeng asal mula pohon kelapa ini, kalian akan tahu nih manfaat-manfaat dari pohon kelapa, manfaat dari buahnya, dari pohonnya, dari daunnya. Pohon kelapa ini bermanfaat semuanya ya, dari buah, batang, daun, itu bisa dimanfaatkan semua, tidak ada yang tidak terpakai atau tidak digunakan atau kebuang ya. Dimulai dari daun. Nah, daunnya itu bisa dibuat untuk bikin ketupat. Selanjutnya buahnya. Nah, buahnya itu bisa digunakan untuk minum airnya, terus daging buahnya bisa dimakan juga, bisa untuk macam-macam, bisa untuk santan, bisa untuk kue. Batok kelapanya juga bisa digunakan untuk membakar bahan bakar. Serabutnya bisa digunakan untuk nyuci piring. Selanjutnya batang. Batangnya bisa digunakan untuk aksesoris, banyak ya. Untuk teko, untuk gelas. Nah, ini semua adalah manfaat dari pohon kelapa. Dayu mengunjungi pamannya yang seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Nah, terdapat banyak mobil truk nih yang akan mengangkut kelapa ke kota. Nah, seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk. Pertama yang sebanyak 425 buah kelapa, truk kedua adalah 590 kelapa. Nah, jumlahnya adalah 1015. Jika posisi gambar truk diubah menjadi seperti ini, 590 yang pertama, yang kedua adalah 425. Nah, ternyata perubahan posisi truk ini menghasilkan hasil yang sama, yaitu 1015. Jadi, 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425 ya. Penjumlahan yang hasilnya sama dengan ruas kanan dan kirinya yang disebut dia memiliki sifat
pertukaran atau komutatif. Nah, sampai sini dulu ya anak-anak materi kita hari ini. Next, kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Ibu guru akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.